anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ilahi al-maksud wa ridhaka maqlubi ummi muhammadaka wa mahdika wa ahdini ma'aka ada baba ahli silsilah tariq wa qadiriyah dan salamiyah Muhammad pesan dari suri alaiya sayyidina wa bil rasul sayyidina wa bil arwahana surah al-awliya bi hadha zaman al-syaikh maulana Muhammad Abdul Hasan al-Masri sallallahu alaihi wasallam yang qarna bi asrarihim wa anwarihim wa hukmihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah al-fatihah. Yang sama-sama kita muliakan para pendaki yang dihadirkan oleh Allah pada pagi hari ini, para penonton kita doakan semoga semuanya senantiasa istiqomah. Amin. Dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan yang sempurna, diberi rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang limpah, untuk bekal ibadah. Ditambahkan kemuliaan oleh Allah. Amin. Ditinggikan derajatnya oleh Allah. Amin. Dikabulkan doanya. Amin. Diberi hajat dunia dan akhirat. Amin. Hajat pribadi dan hajat keluarga bersama. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluhu yang masih menempatkan kita, menghidupkan kita pada bulan Jumadil. Ula Berarti umur kita yang dihadirkan di sini juga dengan kesehatan yang sempurna, dengan ruh yang masih menempel di jasad kita. alhamdulillah. Seandainya kalau menempel, bisa dikatakan bisa disaksikan akhir kepada mulia ini. Karena banyak yang tidak kita saksikan. Jadi ruh yang hadir di sini banyak, tapi kita tidak bisa saksikan. Kalau kita masih bisa saling menyaksikan satu dengan yang lain, karena kita masih punya nikmat jasad, kita masih dikasih neraka. Allah. Berarti kita masih diistiqomahkan. Sebab yang namanya istiqomah itu lebih utama daripada 1000 karomah.
Salawat dan salam tercurah kehadiran kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, kepada para alhamdulillah dan juga kepada seluruh termasuk kita semua yang hadir di sini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah dan kecintaan dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu salam. Kita sering berbicara tentang istiqomah. Istiqomah itu apa sih? Kadang-kadang kita mengucapkan istiqomah itu mudah. Semoga kita istiqomahkan. Istiqomah itu adalah titik tumancep. Jadi titik tumancep. Enggak belok kanan, enggak belok kiri. Itu namanya istiqomah. Kita setiap waktu minta diistiqomahkan oleh Allah. Dan istiqomah ini adalah suatu petunjuk, suatu hidayah. Yang seperti kita ucapkan setiap sholat, ihdinas shiratal mustaqim. Ihdinas artinya hidayahkan saya. Beri petunjuk kepada kami. Ihdinas, tunjukkan kami. Hidayahikan kami. Hidayah yang mana? Shiratal mustaqim. Jalan yang lurus, bukan jalan yang belok, tapi jalan yang lurus seperti jembatan Shiratal mustaqim. Coba ibu bapak, halusnya jembatan Shiratal mustaqim ada berapa katanya? Seperti rambut di belah tujuh. Rambut di belah tujuh. Itu halusnya jembatan di atas Shiratal mustaqim. Ini bahasanya ini berlaku. Rambut di belah tujuh ini bahasanya bahasa kias, bahasa silaturahmi. Sebab apa? Mencari jalan yang lurus itu tidak mudah. Tetap di jalan yang lurus itu tidak mudah. Coba di atas dunia ini ada berapa orang yang berada di jalan yang lurus yang bisa kita ikuti? Jalan yang lurus itu apa sih? Jalan yang lurus itu adalah guru mursyid yang membimbing kita. Coba di dunia nih, di Indonesia dah, di Indonesia, di Pulau Jawa, di Jakarta, ada mursyid nggak? Ada nggak? Ada tuh. Ini ada Mursyidnya aku. Itu mursyidnya aku. mursyid aku. Dari kecil menjadi mursyid. Ini dia ya. Jadi yang namanya Shiratal mustaqim itu adalah guru mursyid yang dapat membimbing kita sampai usul kepada Allah. Coba di Jakarta ada, di Tegal ada, di Cirebon ada, adanya di kampus Cizuti, adanya satu-satu. Itu makanya sampai dikatakan bagaikan rambut di belah tujuh. Saking susahnya mencari guru mursyid. Bagi yang sudah menemukan guru mursyid, berjumpa dengan guru mursyid dan mengikuti guru mursyid, dikatakan dia telah
mendapatkan hidayah yang sangat besar. Oleh karena itu dikatakan fastaqim, maka istiqomahlah. Istiqomah dalam apa? Al istiqomatu, yang namanya istiqomah menurut para siapa? Ahli hakikat. Al wafa'u bil ahdi kulliha, menepati janji, menjalani janji kita. Jadi bagi orang yang telah bertemu dengan Shiratal Mustaqim, maka tetaplah jejak di Shiratal Mustaqim. Jangan sampai keluar dari relnya, jangan sampai keluar dari jalannya. Seperti kereta, kalau kereta keluar dari rel bahaya nggak? Jadi setelah kita bertemu dengan guru musik, kita harus menjaga jangan sampai kita keluar dari ajaran-ajarannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita membaca doa apa? Allahumma tsabbit qalbi. Ya Allah, tetapkan kami, istiqomahkan kami. Kenapa? Di dalam coba istiqomah menurut Syekh Ali Daqqaq itu ada tiga. Yang pertama namanya apa? At-taqwim. At-taqwim. Ini yang pertama, at-taqwim. Taqwim itu apa? Sudah kita jalani belum nih yang namanya taqwim? Taqwim itu ta'dimun nafs, mendidik diri kita, mendidik jiwa kita, mendisiplinkan diri. Sudah disiplin apa belum kira-kira kita? Sedang. Kedisiplinan dalam apa? Dalam beribadah kepada Allah yang selalu diajarkan oleh guru. Ini kita harus belajar mendisiplinkan diri kita. Mulai dari mana? Mulai akan keluar rumah. Ketika kita akan keluar rumah, jangan keluar rumah sebelum wudu. Keluar rumah pakai kaki kiri. Oh, karena yang jauh kanan dan itu mendisiplinkan diri. Sebelum waktu sholat masuk minimal 5 menit harus sudah di atas sajadah. Nah itu namanya mendisiplinkan. Kira-kira kita sudah disiplin. Ini awal, tingkatan awal istiqomah adalah takwin, mendisiplinkan diri kita sendiri. Yang ilmunya sudah diberikan oleh guru, maka kita harus menjalankan. Jangan keluar dari rel yang telah diberikan oleh guru kita. tapi mending pakai gerak ini. Kita sudah dikasih ilmunya, maka setiap kegiatan kita yang di luar rumah awali dari dulu, langkah dengan kaki kiri. Sebelum masuk waktu sholat kita sudah siap. Ini dianya, alhamdulillah ilmunya sudah dikasih, cuma caranya kita belum bisa istiqomah. Padahal itu belum tingkatan istiqomah, baru tingkatan takwim, mendisiplinkan diri. Bagaimana dengan zikir yang lainnya? Sudahkah kita selalu zikir 165 atau masih di bawah 165? Atau sudah zikir di zikir rata-rata? Zikir rata-rata. Kalau kita belum sanggup untuk mendikir 165 setiap harinya, berarti kita belum
Berarti kita harus mendidik diri kita agar supaya selalu mengikuti ajaran aturan yang diberikan oleh Sang Ibu. Takwil. Salat sunnahnya setelah salat maghrib, setelah salat isya, qiyamul lailnya, terus salat isrofnya sampai duhanya sudah mendisiplinkan diri kita. Kalau kita belum bisa mendisiplinkan diri kita, maka sulit untuk menjadi iqamah tingkatan yang kedua. Kata Syekh Ali Naqi, apa yang kedua ini? Al-iqamah. Iqamah itu artinya tahdhirul qulub, membersihkan qalbu kita. Bagaimana kita bisa membersihkan qalbu? Zikirnya, dibacanya kurang dari ketentuan yang telah ditentukan oleh amalia sunnahnya juga kita tidak kerjakan pun kadang-kadang kalau ada manakib. Coba kalau begini jarang kita kerjakan, sulit untuk mencapai tingkat istiqomah. Kalau sudah kita iqamah, kita bersihkan qalbu kita. Dengan apa kita membersihkannya? Tentunya dengan kalimat dzikir jahar. Jadi dzikir jahar ini kalimat tauhid, kalimat istiqomah, kalimat ikhlas, la ilaha illallah. Ini untuk membersihkan qalbu kita dari sifat-sifat buruk, diganti oleh Allah dengan sifat-sifat yang terpuji. Kalau zikir jahrnya kita sering ucapkan, zikir jahrnya kita sering amalkan, maka bersihlah hati kita. Ketika hati kita bersih, maka akan semangat timbul pada diri kita untuk melaksanakan amalia musyrik. Sebab ketika kotornya hati, maka akan timbulnya malas. Jadi kadang-kadang kenapa kalau kita malas itu, mengapa mengamalkan amalia musyrik kok malas? Sebab zikir jaharnya kurang, zikir jaharnya masih di bawah rata-rata. Jadi bawaannya kita malas. Betul gitu Bu. Padahal yang namanya berdoa itu harus mempunyai al-himmah, mempunyai kesemangat. Himmatul mulia, semangat yang tinggi. Jadi zikirnya juga jangan sekedar zikir. Bisautin tawilin wa bidarbin syadidin wa biharakatin. Ini dia. Jadi zikirnya itu harus dengan suara yang keras, jangan di dalam hati. Iya, banyak ada suara. Harus ada suaranya. Bila bincangin, ketika illallah dihantamkan ke dalam qalbu. Jadi ilahnya tadi kan la ilaha illallah, itu dihantamkan. Sama geraknya, jangan diam aja, badannya bergerak.
Masa ada orang yang menghancurkan batu, dia pegang nih, godamnya dipegang godamnya, tapi dia diem aja lagi getok, pecahnya kira-kira, pecahnya kira-kira. Ngantuk malah jatuhin kaki. Kalau Megang godam, pengen pecahin batu, tapi nggak kalau sini modal mah sini nggak dipukulkan, nggak bakal pecah itu. Begitu juga dengan kalbu kita. Kalau kita diam saja, kita baca, tapi diam saja, nggak bakal hancur. Karat-karatnya itu, ya. Kalau kita punya karat, punya motoran, kita ada hantamkan, nggak bakal hancur. Makanya harus dihantamkan. Pakai gerak angkat atas bawah. Jadi hati kita akan terkikis kotoran-kotoran dosanya, sifat-sifat buruknya akan terkikis sedikit akan dibersihkan dengan kalimat la ilaha illallah. Setelah bersih, hati kita bersih, maka akan timbul keselamatan. Lalu kita apa? Yang ketiga, istiqomah manusia kali dakwah adalah takdirul asrar. Apa takdirul asrar? Mendekat kepada Allah dengan rahasia. Walaupun kita duduk bersama-sama dengan teman, dengan keluarga, dengan saudara, tapi sesungguhnya kalbu kita sedang mendekat kepada Allah. Namanya takdirul asrar, mendekat kepada Allah. Tadi kalau zikirnya jahar, maka asrarnya, khofinya jadi penuhnya kalbu kita dengan asma Allah. Dengan apa? Dengan banyaknya zikir, dengan semangatnya zikir, dengan gerakan zikir jahar. Jadi zikir jahar semakin kita perbanyak, maka apanya? Perasaannya, inti sarinya adalah ini dia. Ini sarinya ini. Sari. Kalau kita meres pakaian tuh, pakaian basah kita meres, keluarkan air. Jadi ini dia ucapan kita, la ilaha illallah, la ilaha illallah, meres. Karena itu ketika kita zikir jahar, kalbu kita tidak boleh lepas dari Allah. Tarik nafasnya. Zikir, la ilaha illallah. Tarik lagi. La ilaha illallah. Untuk memudahkan supaya tidak lepas dari Allah, maka ketika tarik nafasnya Allah. Jadi ketika kita tarik nafas sekali, tarik Allah. Tarik dari itu. Jadi itu pasti yang namanya kalau itu. Coba dirasakan, dipraktek. Sabiro itu mengingat ajaran guru, apalagi sampai bisa membayari wajah guru. Itu nikmatnya zikir. Jadi nikmatnya zikir yang akan menghilangkan rasa pegel, rasa capek kita itu. Ketika kita hidup, ya,
Kenapa sering itu? Allah. Ragu atau tidak putus, maka di sini kami akan dikatakan kita berdoa. Di kalbu kita, walaupun mulut kita mengatakan la ilaha illallah, tapi kalbu kita begini. Bukan begini ini, bu, pakai ini, kalbunya. Karena ada ibu-ibu bilang aja seperti ini. Kita dibeli mie sama suaminya. Ayah beli mie, kenapa? Supaya sholatnya bisa begini. Kalau sholat bisa begini ya. Maksudnya supaya kita pikir, kopi buat begitu itu terjadi itu malah. Jadi ketika dikir itu nggak tahu ketika dikir, tapi dikir jahat la terus pakai hak saya pakai hak ilahi ada maksud wa itu maksud muhabbah kata wa kata wa ini makabar. Kan begini kita dikir kopi tamanyu. Itu ada yang ngerti langsung aja. Iya langsung itu aja nggak ngerti apa yang dibaca kan. Tapi dia takut, tidak paham. Jadi dia tanya, banyak kan sih? Kamu salat begini, ada nanya. Iya, kenapa? Nggak paham. Sama ada seperti itu, supaya salatnya khusyuk kita pilih supaya bisa begini. Ayah, pulang-pulang lagi, nanti pulang ke rumah teman-temannya, teman-temannya kecil. Ayah, kata gini, kita sholatnya khusyuk. Nah, jadi ketika kita zikir, kalbu kita tidak boleh lepas dari zikir tauhid. Jadi zikir tauhid ini namanya takwil pasrah, mendekatkan diri kepada Allah dengan rahasia. Orang kagak tahu kalau kita sedang mendekatkan diri kepada Allah dengan kalbu. Jadi harus jalanin. Supaya apa? Supaya hatinya, kalbunya tetap berzikir, maka disyaratkan dengan jari kita. Ini cuma isyarat supaya kalbu kita bisa berzikir terus menerus. Jangan cuma begini doang, tapi hatinya diam. Kayak aja loh. Ya, begini. Jadi gerakan dari ini itu maksudnya supaya kalbunya bisa berdiri. Tapi gerakan ini juga harus berirama, patetuk. Bukan begini-begini doang nih. Karena ada yang begini-begini. Banyak begini-begini, banyak itu. Kira-kira begitu kan nyambung sama kalbunya. Jadi harus pakai irama. Detak jantung kita ada ritmenya kan. Alhamdulillah.